maboknya. Udah jangan teriak gue. Tuh, Olive aja bisa kontrol. Udah biarin aja, namanya juga orang. Kenapa lu muntahin baju gua? Berhenti. Cepetan, Lip. Berhenti lo. Kita turunin nih dia. Mau ngapain? Beneran udah lu berhenti. Mau ngapain sih berhenti segala? Udah, lu keluar. Keluar. Lu keluar. Kita mau pulang. Ren, cepetan, Ren. Ngapain sih kok keluar? Rena, cepetan. Aduh, ngapain sih? Aduh, Olive, aduh. Pulang lu sana sendiri. Hah? Olive, Rena ini. Jadi lo bawel banget sih. Liv, ini gue ngapain? Tapi Tita gimana Tita? Udah, buruan jalan cepetan. Astagfirullahaladzim, itu kenapa? Kok lo tinggal? Olive, aduh, kok gue ditinggalin di sini sendirian, ngapain ini gue? Aduh. Mbak, kenapa Mbak? Wow, ganteng banget. Aduh, bangunin. Aduh. Bener ternyata ganteng Mbak, kita buka murim Mbak. Mbak, enak kita buka murim Mbak. Mbak, jangan panggil Mbak, kan lu bukan Mbak gue. Maaf Mbak, kita buka murim Mbak. Tapi ini beneran udah ganteng, imut lagi, nggak apa-apa deh ditinggalin juga. Yang penting ketemu cowok ganteng. Aduh Mbak, kita nggak bisa kayak gini Mbak. Saya nggak enak Mbak. Ganteng. Ya Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini gimana ya Allah? Aduh, mau sholat subuh lagi. Ya deh Mbak, kita ke masjid aja ya. Aku tak akan menduakan cintamu selama kau tak duakan aku. Aku tak akan meninggalkan dirimu selama kau setia untukku. Aku pun juga akan setia untukmu selama hatimu untukku. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Hati ini bisa. Mbak, handphonenya saya angkat ya. Siapa tahu yang nelfon kenal sama Mbak. Halo, assalamualaikum. Iya Mbak, ini yang punya handphonenya lagi pingsan. Mbak bisa tolong jemput ke sini nggak? Saya lagi di Masjid Al Ikhlas, Jalan Jambu, Jakarta Selatan. Iya Mbak, tolong dijemput ya Mbak ya. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Ya, kok perempuan ini ada di sini? Kamu kenal? Nggak kenal Pak, tapi tadi perempuan ini pingsan, terus saya tolongin. Saya dimuntahin nih, saya baru bersihin Pak. Mabok ya? Sepertinya sih gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Mbak Tita. Mbak Tita bangun. Mas, Pak, maaf ya. Ini benar anak majikan saya. Tapi kok bisa sampai tidur kayak gini ya? Mbak Tita?
Mbak Tita bangun. Pak tolongin saya, Pak. Biar saya coba langsung bawa pulang aja. Ayo. Makasih banyak ya, Pak ya. Iya. Mas, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, pelan-pelan. Untung ketemunya sama kamu. Iya, Pak. Bangun non, dah siang non. Emangnya ndak kuliah non? Oh, bawel banget sih, masih ngantuk. Nanti terlambat non. Apaan sih? Berisik deh. Titi udah mangkat. Aduh, kenapa aku nggak dibangunin? Titi itu udah jam berapa? Udah jam 11, aku kesiangan. Dari tadi Mbok udah bangunin, tapi Non kan pulang subuh. Non bangunnya jadi siang. Ih, bawel banget sih. Udah sekarang siapin air hangat sekarang buat mandi cepetan. Ya Non. Males banget sih ketemu sama si Tita ini lagi. Mabuknya jorok. Gitu-gitu, Tita itu tuh teman kita juga. Alah, gue juga males sama dia. Kalau bokap nyokapnya dia nggak tajir, mana gue mau gue jalan sama dia. Ih, kalian tuh. Kok live semua gini sih? Oke, fine. Emang kalian pikir teman cuma kalian doang? Tong aja si Olive gak ikut-ikutan. Gue harus telepon Olive. Hei, Tak. Hai, Dok. Nggak bareng sama Titi? Oh, Titi udah duluan tadi ke kampus soalnya ada kelas pagi. Oh. Ya udah, aku duluan ya. Udah gitu doang. Kok Edo cuek banget sih? Ini pasti Titi gak ngomong apa-apa nih ke Edo. Belagu banget sih, anak pembantu aja berani-beraninya reject telepon gue. Samperin juga deh ke kelas. Ih, kemana aja? Kenapa telepon gue lo reject? Hah? Aduh, maaf banget, Mbak. Itu kan tadi ada dosen di kelas. Ini juga baru kelar kelasnya. Ya alasan aja. Tadi gue ketemu ya sama Edo. Terus kenapa sikapnya dia masih cuek-cuek aja sama gue? Pasti lo belum ngomong kan kalau gue suka sama dia, ya kan? Maaf ya, Mbak. Belum sempet. Gue itu nyuruh lo karena gue tahu lo sekelompok sama Edo. Ini malah belum ngomong apa-apa. Tapi sekarang gini deh, lo tahu kan tipe cewek yang Edo suka kayak apa? Aduh, gimana ya ngomongnya? Sebenarnya aku juga suka sama Mas Edo. Tapi Mbak Tita pasti lebih cocok sama Mas Edo.
Mas Edo nggak mungkin suka sama aku. Ih, kok aku jadi egois kayak gini? Ditanyain malah diem aja. Oh iya, tipenya Mas Edo itu perempuan yang penampilannya sederhana. Tunggu. Kalau gue kan penampilannya modis banget ya. Yang dimaksud penampilannya sederhana tuh kayak lo gini maksudnya. Ya, bisa jadi Mbak. Temenin gue belanja. Gue mau beli baju kayak lo ya, cepetan. Aku tak akan menduakan cintamu selama kau tak duakan aku. Aku tak akan meninggalkan dirimu selama kau setia untukku. Aku pun juga akan setia untukmu selama hatimu untukku. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Ngapain sih kalian? Hah? Tuh lihat jatuh semua, kalau rusak gimana kalian mau ganti? Maaf ya kak, maaf. Ya udah, nggak apa-apa. Untung cuma barang aja yang jatuh. Nggak ada yang luka-luka kan? Ya enak aja, cuma jatuh. Lagian ngapain sih kalian? Hah? Dikejar hantu? Hah? Kejar badut? Ngapain? Loh, kalian kenapa? Kak, nggak sengaja ditabrak. Malah ngadu lagi. Mbak maafin mereka ya, mereka nggak sengaja. Masnya yang waktu itu nolongin kita ya? Oh iya, Mbak yang waktu itu pingsan kan ya? Mbak. Tunggu Mbak lo. Ini masnya yang waktu itu nolongin Mbak. Iya. Bener lo nolongin gue? Lo apa-apain gue waktu itu? Ya kan? Lo bohong kan? Bukan nolongin kan? Pasti lo niat macem-macem kan? Ngaku deh. Astagfirullahaladzim, enggak Mbak. Saya cuma niat nolongin Mbak karena Mbak ditinggal di tengah jalan. Mbak, jangan nuduh sembarangan ah. Sama aja, gue bikin hati lo. Maaf ya. Kalau gitu kita permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panjang banget lagi. Apa lagi? Besar banget. Kok Edo bisa sih suka sama yang modelnya kayak gini? Mending buat Titi aja, nggak cocok kalau gue pakai. Makan duluan. Titi beruntung banget bisa dapat kasih sayang dari orang tuanya. Sadaqallahul azim. Jadi pulang hari ini, Ak? Iya, soalnya kesian anak-anak kalau kelamaan di Jakarta. Sama saya kan ada urusan di pesantren. Hebat. Buta juga ya jadi anak pesantren. Ya, alhamdulillah. Yaudah, kalau gitu langsung pulang ya. Nih, buat lo aja.
Ini buat saya, Mbak. Iya, udah gue cobain semuanya, nggak ada yang cocok di gue, Nora. Lagian masa sih seleranya Edo kayak gini? Kampungan banget. Atau jangan-jangan lo bohongin gue ya? Karena lo suka juga kan sama Edo? Ngaku deh. Nggak mungkin lah, Mbak. Masa saya suka sama Mas Edo? Bikinin sarapan buruan. Ini makasih ya, Mbak. Pagi sayang. Kamu udah mau kuliah ya? Kita sarapan bareng yuk. Mama lapar nih. Sarapannya bawa ke kampus aja yuk. Loh, kamu kok ngomong seperti itu sih sama Mama? Mama itu kan jarang ketemu sama kamu. Gak ada salahnya kan kalau kita sarapan bareng? Biasanya kita juga nggak pernah sarapan bareng. Ya, Mama minta maaf. Kemarin-kemarin itu Mama memang sibuk, tapi sekarang Mama kok udah gak sibuk lagi. Yuk kita sarapan, yuk. Halo Jim. Ada apa lagi sih kamu telepon-telepon saya? Memangnya masalah kemarin tuh belum... Tita? Tita? Aduh, kamu tuh gimana sih? Masa nggak bisa handle semuanya? Nyonya, permisi. Ya udah deh. Ya udah, saya siap-siap habis itu saya ke kantor ya. Titi tuh ngapain sih? Jalan gak bener deh pakai jatuh-jatuh segala. Buruan. Hati-hati kalau jalan. Sini aku bantu. Nggak usah, Mas, nggak usah. Nggak apa-apa. Nih, aku bawain sekalian. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah. Ngerepotin. Nggak apa-apa, Ti. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh. Hai, nggak usah. Bawain. Hai. Pasti dia suka sama gue deh. Buktinya barang-barang gue aja dibawain sama dia, ya kan? Udah, lo bilang sama dia, gue suka sama dia gitu, ya? Di sana-sana. Kenapa nggak Mbak aja yang bilang sendiri? Ya gengsi dong, hari gini harusnya yang usaha itu laki-laki bukan perempuan. Mungkin dia malu kali bilang sama gue. Makanya lo bilang aja sama dia, gue juga suka sama dia, ya? Cepetan sana ngomong, buruan. Mas Edo, ada yang mau aku sampein. Ya, aku juga harus ngomong sama kamu. Aku tuh nggak suka kalau kamu itu terlalu nurut sama Tita. Iya, tapi kan... Aku tahu kalau dia itu majikan ibu kamu. Aku tahu. Aku cuma nggak suka cewek yang aku sayang diperlakukan seperti itu sama dia. Iya, Mas, tapi kan... cewek yang disayang. Maksudnya? Iya. Aku tuh sayang banget sama kamu. Ti, kita ini udah kenal lama. Please kasih aku kesempatan. Kamu juga suka sama aku kan? Iya, Mas. Tapi... Oh, bagus. Bagus ya. Gak nyangka lo gue. Gue pikir lo beneran baik-baik mau nolongin gue sama Edo, ternyata enggak. Di belakang gue lo bilang lo gak suka sama Edo. Sekarang apa? Lo suka kan? Hah? Enggak, Mbak. Itu enggak kayak yang dimaksud, enggak. Mbak, Mbak dengerin aku dulu, Mbak. Enggak kayak gitu. Tunggu. Oh, sorry, Mas. Aku harus kejar Mbak Tita ya. Ti. Mbak Tita! Kamu mau jelasin apa lagi, Mas? Hah? Jadi selama ini, kamu lembur itu ternyata kamu ada main sama sekretaris kamu, iya? Mama itu cuma salah paham doang, Ma. Kan tadi udah kasih tahu kalau Ike tuh mau jatuh, terus Papa nolongin. Kalau Papa nolongin salah. Please, kamu pikir saya ini nggak bisa
bisa ngebedain, Mas? Hah? Kamu pikir saya ini perempuan bodoh yang bisa seenaknya aja kamu bohongin? Pokoknya saya mau kita pisah, titik. Oh, jadi kau minta pisah? Iya. Oke, kita pisah. Saya juga udah males ribut sama kamu terus. Bu, Mbak Tita di mana? Ada di kamarnya. Tadi dia pulang marah-marah. Katanya kesel sama kamu. Ada apa toh? Kalian bertengkar? Enggak, Bu. Nanti aku ceritain ya. Mbak, mau kemana? Mbak, perlu bicara sama Mbak. Biar saya jelasin semuanya. Gak ada yang perlu dijelasin. Aku tuh sayang banget sama kamu. Pokoknya saya mau kita pisah, titik. Oke, kita pisah. Saya juga udah males ribut sama kamu terus. Tita, gue butuh Tita. Halo? Olive? Tita, lu di mana? Tita, gue butuh lu, Tita. Untung aja lo telepon. Sumpah ya gue gak ngerti lagi. Gak ada yang bisa ngertiin gue, gak nyokap gue, gak bokap gue, gak si Titi. Semua tuh gak ada yang bener, tau gak? Gue tuh kesel banget. Lu itu egois, Tita, lu egois. Gue mau ngomong penting sama lo, tapi lu malah matain pembicaraan gue. Lu egois, Tita, lu egois. Liv? Olive? Ih, nyebelin banget sih. Kenapa jadi dia yang marah-marah? Nyebelin banget. Emang semuanya tuh gak ada yang peduli sama gue. Semuanya munafik, jahat, pengkhianat. Gimana kemarin jalan-jalan ke Jakartanya? Alhamdulillah lancar Pak Ustadz. Terus juga anak-anak semua seneng. Terima kasih ya. Kamu sudah mengajak anak-anak liburan. Sama-sama Pak Ustadz. Saya sama teman-teman juga seneng ngebantu. Ya. Oh ya, untuk kegiatan seminggu ke depan, kita ini kekurangan orang. Bagaimana jalan keluarnya nih? Tenang aja Pak Ustadz. Nanti saya cek siapa aja yang mau jadi relawan. Gitu. Bisa ya? Bisa Pak. Amin, amin. Niat baik, insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah lancar, amin ya Rabbal Alamin. Ya udah kalau gitu Pak Ustadz, kita langsung berangkat ya. Soalnya kita mau ngecek barang. Oh ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Hati ya. Iya.
Ya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mah nggak apa-apa. Nih teman saya si Arya tuh lihat di perban, kasihan. Ini gara-gara cucu nenek nyetirnya nggak bener. Alah, ya ampun. Tita, kenapa tuh kamu bawa mobil teh pakai nabrak orang segala? Gak sengaja, Nek. Oh, kamu teh ada apa malam-malam ke rumah nenek? Tita kangen sama nenek. Iya, nenek juga kangen sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arya, bagaimana luka kamu? Tadi udah diobatin Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dokter bilang cuma nggak boleh baik jalan dan harus pakai tongkat. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, Arya teh sementara nggak bisa banyak aktivitas. Sedangkan urusan kita teh kan banyak, Pak Ustadz. Bu Ranti sedang apa di sini? Pak Ustadz, ini yang nabrak cucunya. Oh, Pak Ustadz, maafin saya ya Pak Ustadz. Ya, Bu Narti. Sudah seharusnya kita saling memaafkan. Ya, yang penting Arya baik-baik saja. Iya sih Pak Ustadz. Tapi gimana kan Arya teh harus pakai tongkat. Urusan kita teh banyak, harus kesana kesini. Ya kalau punya perasaan mah ya Pak Ustadz ya. Awewe ini teh harusnya punya perasaan, tanggung jawab gitu. Ya. Oke, udah dong. Nggak usah diperbesar kayak gitu. Saya kan masih bisa jalan, masih bisa pakai tongkat. Insya Allah saya masih bisa bantu-bantu. Bantu-bantu gimana? Kamu teh kan nggak bisa bawa motor. Terus nganterin barang gimana? Saya juga kan nggak bisa bawa motor. Ya udah, begini aja. Biar Tita aja ya. Pakai mobil anterin mereka untuk bantu-bantu sampai kaki dia sembuh, ya? Nggak mau lah, Nek. Masa Tita jadi supirnya mereka? Enggak. Tita, gimana sih kamu teh? Ini kan gara-gara kamu juga tuh dia sampai begini. Udahlah Neng, nggak apa-apa. Emang nggak mau tanggung jawab, nggak apa-apa, nggak ikhlas. Udah biarin aja. Apaan sih lo? Hah? Oke, gue tanggung jawab. Udah puas lo ya. Ya udah bagus. Besok jemput kita jam 5. Iya, bawel jam 5 sore. Oke. Jam 5 sore. Jam 5 pagi, ba'da subuh. Hah? Ya Allah, Mbak Tita kemana sih? Kok belum pulang juga? Gimana? Non Titanya udah ketemu? Belum, Bu. Dari tadi Titi udah coba telepon semua teman-teman kampus, tapi nggak ada yang tahu Mbak Tita di mana. Mbak Tita, maafin Titi. Mbak Tita di mana? Ya sudah. Kita tunggu sampai besok. Kalau besok Mbak Tita juga belum ada kabar, kita kasih tahu sama Nyonya dan Tuan, ya. Ayo, kita masuk yuk, Dok, sekarang yuk. Ayo masuk. Tak, Mama sama Papa kamu itu tahu kalau kamu ada di rumah nenek. Tahu juga buat apa, Nek? Mereka juga nggak akan peduli. Lagian mereka mau. Udah pokoknya nenek nggak boleh bilang kalau Tita ada di sini, ya. Kalau nenek sampai bilang, mendingan Tita pergi aja. Ya, memangnya kamu itu ada masalah? Cerita dong sama nenek. Mama sama Papa itu udah beda, nggak kayak dulu. Tita tungguin dong sayang, pelan-pelan, awas kamu nanti jatuh. Ayo. Tita, foto dulu yuk. Kita foto yuk. Yuk. 1, 2. Ya, kenapa?
Sekarang sama Papa. Satu, dua. Nih tuh lihat. Wah, tuh kan bagus. Bagus. Nih lucu nih yang ini. Lucu nih, ini bagus nih. Iya. Kan? Nanti dicetak ya. Rike, Hendra, Tita, makan siang dulu. Yuk. Iya. Mama sama Papa udah gak sayang sama Tita. Turun dong, papanya berat loh. Aku kangen kayak dulu, Nek. Mama sama Papa masih sayang sama aku. Sama-sama Tita terus. Mereka selalu sama-sama aku. Nggak kayak sekarang. Yang sabar ya. Tita, bangun nak. Bangun. Tita. Bangun. Yuk. Sholat. Masya Allah. Tita sayang, kok masih bobo. Bangun sayang, bangun. Shh. Tita, bangun. Udah azan subuh ini. Lagi pula kan janji sama Arya. Bangun, janji itu adalah utang. Bisa, masih ngantuk. Ngantuk mah nanti gampang tidur lagi. Ayo. Opo. Iya nanti bobo lagi kalau udah sholat ya. Opo sih, yuk. Biar merem aja nanti nenek tuntun. Nenek nggak bisa mulai. Iya, nggak apa-apa. Yuk nenek tuntun ke wudhu dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Cucu nenek paling cantik. Ayo. Yuk Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Ya. Ya. Gimana, Ki? Lu datang juga? Belum. Saya mau udah feeling ya. Dari pas kemarin nolongin kita, emang orang itu tuh udah nggak ikhlas. Nggak mungkin datang sekarang, paling masih tidur. Kamu jangan suzon kayak gitu. Mungkin dia kecapean kali. Iya, apapun alasannya, tapi kan dia tuh udah janji menolongin. Amit saya punya istri kayak gitu. Capek. Berantem mulu pasti. Kamu hati kalau ngomong loh. Nanti kalau misalnya jodoh kamu dia gimana? Astagfirullahaladzim, malah ngedoain. Itu mah cocoknya sama kamu, Arya. Ya. Kamu kan sabar. Nah, ngadepin dia tuh kalau kan pas. Kalau saya sama dia mah, aduh, hancur. Rumah tangga amburadul. Loh, astagfirullahaladzim. Kok malah tidur lagi di bangku? Aduh, sayang. Bangun. Ayo, bangun. Kasihan tuh, mereka sudah nunggu lama. Ayo. Oh, bangun. Ya. Aduh. Ayo. Tuh, mereka sudah nunggu lama, kasihan kan? Emang jam berapa sih sekarang? Udah jam 7. Di sekolah udah 20 kali. Gawat. Aduh, makanya dari tadi. Anunya. Ada apa sih, Mbak? Nya, Mbak Tita dari semalam belum pulang. Apa? Kenapa kalian baru ngomong sekarang sih? Ini semua gara-gara kamu. Sekarang si Tita kabur-kaburan. Terus aja salin saya, Pak. Aduh, Nya, Tuan. Udah jangan berantem. Lebih baik kita sekarang cari Mbak Tita. Ya udah kamu hubungi teman-temannya biar saya lapor polisi ya.
Mbok, jaga rumah ya. Siapa tahu kita pulang. Iya, Tuan. Yaudah, gue titip permisi. Hati-hati ya. Aku tak akan menduakan cintamu selama kau tak duakan aku. Aku tak akan meninggalkan dirimu selama kau setia untukku. Aku pun juga akan setia untukmu selama hatimu untukku. Aku pasti tahu Jam berapa tuh katanya janjinya pagi? Sorry kesiangan. Biasa. Jadi berangkat ya? Ayo, Jadi mobilnya muat kan? Hah? Ya masukin ya. Loh, itu apaan kok banyak banget? Itu muat ya di mobil? Muat. Hah? Aduh jangan, itu nggak muat pasti. Muat. Enggak, itu jangan dipaksain dong kalau nggak muat. Udah sing ikhlas kalau mau bantu. tak akan menyakiti hatimu selama kau jaga hatiku. Aku tak akan berpaling dari kamu selama kau jujur padaku. Jalan ya. Assalamualaikum. Aku pun juga akan setia untukmu selama hatimu untukku. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Hati ini bisa untuk merasakan. Bila kau selingkuh, sungguh aku tahu. Aku pasti tahu. Aku pun juga akan setia untukmu selama hatimu untukku. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Hati ini bisa untuk merasakan. Bila kau selingkuh, sungguh aku tahu. Aku pasti tahu. Mbak nggak ikut sholat? Gak usah panggil mbak, kita aja. Kita nggak sholat. Enggak, lagi dapet. Oh, ya udah maaf kalau kayak gitu. Maaf, boleh saya minta sendal saya? Rasakan. Bila kau selingkuh, sungguh aku tahu. Aku pasti tahu. Halo, assalamualaikum. Halo. Tita, kamu udah bangun kan? Nggak ketiduran lagi kan? Lama pisan kamu ngomong teh. Halo. Kamu kesiangan lagi kan? Baru bangun kan? Telat bangun. Emang kamu mah nggak bisa dipercaya, nggak bohong wae ngawadul. Gue, apaan sih lo, ha? Gue gak kesiangan lagi nih, gue udah mandi, udah rapi, udah tinggal jalan. Rewel banget sih lo. Ya udah tuh cepet kesini, nggak pakai telat. Nak Tita yang cantik, memangnya kamu sudah mandi ya? Kalau gitu sholat jamaah sama nenek yuk. Aduh Nek, ini aku tuh harus buru-buru, harus mandi. Nanti aku dimarahin lagi sama mereka. Nenek sholat sendiri aja nggak apa-apa ya Nek ya? Oh, Apa ya? Ya. Jarang-jarang sholat.
Ti, sebentar Ti. Aku mau bicara sama kamu. Aduh maaf banget Mas, tapi Titi lagi pusing nyari Mbak Tita. Tita belum pulang juga. Aku mau minta maaf sama kamu. Gara-gara aku suka sama kamu, kamu jadi kena masalah. Gak apa-apa Mas. Sebenarnya Titi juga salah. Harusnya Titi jujur sama Mbak Tita. Tapi sekarang Mbak Tita di mana ya? Kamu udah nyari ke rumah saudaranya? Tantenya atau neneknya mungkin? Astagfirullahaladzim. Iya ya, kok aku nggak kepikiran sama sekali. Makasih ya Mas ya. Tuan, Nyonya maaf, apa Tuan dan Nyonya sudah coba hubungi nenek? Siapa tahu aja Mbak Tita ada di sana. Ibu? Ya Allah, kok nggak sampai kepikiran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bu, apa Tita ada di sana, Bu? Oh iya, Tita ada di rumah Mama, tapi dia sedang keluar. Alhamdulillah. Jadi sekarang Tita ada sama Ibu? Alhamdulillah. Iya, kamu nggak usah khawatir ya. Rike, Mama minta maaf ya. Tidak bicara sama kamu kalau dia ada di sini, tapi Mama sudah bilang sama dia, jangan pergi lagi tanpa pamit. Iya Bu, nggak apa-apa. Yang penting sekarang Tita aman sama Ibu. Rike, Mama mohon ya sama kamu, jangan terlalu fokus dan pekerjaan kamu. Jadi seolah-olah kamu itu tidak menghiraukan dia. Iya Bu, Rike tahu Rike salah Bu. Bu, biar saya sama Mas Hendra datang ke rumah Ibu ya sekarang. Oh, kamu nggak usah ke rumah Mama dulu. Biar Tita bisa menenangkan diri dulu ya. Nanti Mama akan bicara sama dia. Ya udah Bu, nggak apa-apa. Rike titip Tita di sana ya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan. Maaf kalau gitu, Titi ke belakang dulu. Ya, makasih ya. Alhamdulillah ya, Ma. Tika ternyata ada di tempat Ibu. Iya, Pak. Ya, gue boleh nanya sesuatu nggak? Boleh, Tak. Silahkan tanya aja. Kalau gue perhatiin kok kayaknya lo perhatian banget sama orang-orang di sekitar lo. Lo peduli gitu sama mereka. Padahal kalau gue lihat-lihat kayaknya lo nggak tajir-tajir banget. Ya, saya cuma ingin menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain dan diri saya sendiri. Karena saya niatnya ibadah. Ibadah? Iya, saya ngelakuin itu karena saya ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melakukan hal kebaikan yang ikhlas dan tanpa pamrih, maka semua kebaikan itu akan memantulkan kebaikan pula hasilnya. Dan semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin banyak pula manfaat dan keberkahan yang kita terima. Dan kamu juga perlu tahu, Tak, manusia nggak akan pernah miskin ketika kita berbagi dan melakukan hal kebaikan. Omongan lo ada benernya juga ya. Karena selama ini tuh gue egois banget dan gue nggak peduli sama siapapun. Ya, alhamdulillah kalau kamu sadar. Sekarang berarti tinggal kamu mau berubah atau enggak. Dan dalam ibadah itu nggak boleh dipaksakan, Tak. Karena iman datangnya dari hati. Dan ibadah itu adalah refleksi dari iman dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu nggak boleh ninggalin sholat 5 waktu dan jalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larangannya. Aku tak akan menduakan cintamu selama kau tak duakan aku.
Aku tak akan meninggalkan dirimu selama kau setia untukku. Aku pun juga akan setia untukmu selama hatimu untukku. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Hati ini bisa untuk merasakan. Bila kau selingkuh, sungguh aku tahu. Aku pasti tahu. Aku tak akan menyakiti hatimu selama kau jaga hatiku. Aku tak akan berpaling dari kamu selama kau jujur padaku. Aku pun juga akan setia untukmu selama hatimu untukku. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Hati ini bisa untuk merasakan. Bila kau selingkuh, sungguh aku tahu. Aku pasti tahu. Hati dan niatnya tulus. Arya, gue kagum sama lo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Ngapain atuh kamu teh? Senyum di tempat sepi. Kadek kasambet. Kesambet apa? Itu bidadari dari neraka teh gini. Kok bidadari dari neraka? Iya, cantik tapi tara sholat. Apalagi kalau bukan penghuni neraka, ya kan? Astagfirullahaladzim, kamu tuh nggak boleh gitu. Nggak boleh ngelihat orang dari penampilan luarnya aja. Tita itu kayak gitu ya, karena dia nggak ada yang bimbing. Nah, harusnya kita ini yang ngebimbing dia. Kita? Saya yakin. Itu mah Kang Arya meren. Mau ngebimbing Tita dalam ibadah. Atau mau lanjut ngebimbing dalam rumah tangga jadi imamnya juga boleh. Dilanjut ya. Sok ngalamun deui, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lahiyal hayawan laukanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Dan tiadalah kehidupan di dalam dunia ini melainkan senda gurau dan permainan belaka. Artinya, tempat kita sesungguhnya adalah akhirat. Sementara dunia merupakan kesenangan yang menipu dan melalaikan.
Gue mau belajar ngaji. Serius kamu belajar ngaji? Tadi gue pas denger lo ngaji rasanya tuh damai banget. Terus suara lo juga bagus. Jadi gue pengen juga belajar ngaji. Lo mau kan ngajarin gue? Kalau begitu, saya tahu orang yang pantas buat ngajarin kamu ngaji. Siapa? Aku tak akan menduakan cintamu selama kau tak duakan aku. Aku tak akan meninggalkan dirimu selama kau setia untukku. Aku pun juga akan setia untukmu selama Hasidi. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Hati ini bisa untuk merasakan. Bila kau selingkuh, sungguh aku tahu. Aku pasti tahu. Aku tak akan menyakiti hatimu selama kau jaga hatiku. Aku tak akan berpaling dari kamu selama kau jujur padaku. Aku pun juga akan setia untukmu selama hatimu untukku. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Teteh, gelis betul. Ih, beneran teh, gak percaya. Kang Arya! Kang! Kamu jangan gitu, malu. Gak ada istilah pacaran. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Jadi maksudnya lo nolak gue? Bila kau selingkuh, sungguh Lo gak suka sama gue? aku pasti tahu. Aku tak akan menyakiti hatimu selama kau jaga hatiku. Aku tak akan berpaling dari kamu selama kau jujur padaku. Aku pun juga akan setia untukmu selama hatimu untukku. Aku pasti tahu isi di hatimu. Jangan pernah kau dustai aku. Hati ini bisa untuk merasakan. Bila kau selingkuh, sungguh aku tahu. Aku pasti tahu. Bodoh banget gue. Udah ngumpulin keberanian buat nyatain perasaan gue ke Arya. Ternyata dia malah nolak gue. Halo? Apa? Oleh!
Pamit ya. Iya, makasih Pak, makasih. Tante. Tante. Olive, Tante. Apa-apaan kamu? Hah? Kenapa kamu datang ke sini? Asal kamu tahu ya, gara-gara kamu dan teman-teman kamu yang begajulan, anak aku meninggal, ngerti kamu? Hah? Ngerti? Kalau anak aku gak kamu jerumuskan, gak mungkin dia meninggal seperti sekarang ini. Tante, kita minta maaf ya Tante. Kami menyesal Tante. Ngomong apa? Hah? Sekarang juga kamu pergi dari sini. Pergi. Juga kalian. Pergi. Pergi dari sini. Pergi. Sudah, Ma. Sudah. Apa yang terjadi sama anak kita? Bukan salah Tita, juga bukan salah teman-temannya. Ini karena sudah takdir Olive. Kita yang salah, Ma. Karena kita lalai sebagai orang tua. Enggak. Sampai kapanpun aku nggak terima, Ma. Nggak terima itu anak kita. Anak kita, Ma. Pergi kamu. Apa? Tita belum pulang, Nek. Nenek pikir Tita pergi sama kamu, Nak Arya. Tidak biasanya dia begini. La ilaha illallah. Kemana ya Tita? Belum pulang? Ya udah, Nenek nggak usah khawatir. Nanti biar Arya bantuin cari ya. Ya udah. Terima kasih ya, Nak Arya. Kalau ada kabarnya, cepat kasih tahu Nenek. Iya, Nek. Nanti Arya kasih tahu ya. Ya udah, Nek. Arya pamit. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak Arya. Ya. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Tahu gitu gue mendingan ke tempat lo, gue dengerin curhatan lo, Liv. Tita, gue butuh lo, Tit. Gue butuh lo, Tita. Lu itu egois, Tita. Lu egois. Liv, maafin gue. Maafin gue, hidup kita jadi sia-sia, Liv. Maafin gue. Gue nyesel, Liv. Gue nyesel banget. Ya Allah. الصلاة خير من النوم. Cinta ya Allah karena keimanan dan keikhlasan. Jangan ibadah hanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Jika karena Allah semata, kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Tita, saya mau minta maaf. Saya cari kamu dari kemarin. Saya mau minta maaf kalau ucapan saya bikin kamu marah, bikin kamu tersinggung. Udah, nggak usah dibahas. Lagian gue juga salah kok. Selama ini gue berusaha untuk lebih baik cuma gara-gara jika kita beribadah kepada Allah
karena manusia, maka kamu akan mendapat manusianya. Jika karena Allah semata, kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Apa yang dikatakan Ustadz itu benar. Motivasi aku berubah lebih baik karena ingin dekat dengan Arya itu salah. Gue pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang gue udah tambah yakin. Gue ingin berubah bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nenek, kamu cantik sekali sayang. Pantas nggak? Pantas sekali, pantas dan cantik cucu nenek. Berhijab. Subhanallah. Nenek, maafin Tita ya. Selama ini Tita udah jauh dari Allah. Tita juga gak peduli sama apapun, sama siapapun. Tita minta maaf ya. Terima kasih ya Allah, ya Rob. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Teh, kenapa Teteh nggak nyantri aja di sini? Saya seneng kalau Teteh tetap bareng sama kita-kita. Maunya juga begitu. Tapi apa pantas orang kayak aku nyantri di sini? Pantes aja tuh Teh. Di sini mah siapa aja boleh nyantri. Itu kan pendapat kamu. Tapi kira-kira kalau pendapatnya Arya gimana ya? Tuh si Teteh, tanya Kang Aryanya dong. Tuh orangnya ada. Meta. Teteh mau kemana? Dasar penipu, munafik. Bilang aja kalau udah punya pacar. Pakai bilang segala dalam Islam gak boleh pacaran. Loh. Ini mau kemana sayang? Kok beres-beres koper? Mau kemana? Mau pulang, Nek. Mau pulang? Kok mendadak begini sih? Ya soalnya kan Tita udah lama di sini. Papa dan Mama kamu pasti senang sekali kamu pulang, Nak. Ya. Hati-hati ya, Nak. Hati-hati. Nek, Tita pulang dulu ya. Iya sayang. Kamu hati-hati di jalan ya. Nenek juga hati-hati di sini ya. Iya. Baik-baik. Iya sayang. Mama, Papa. Ibu. Ya Allah. Apa? Masya Allah. Kamu sekarang berhijab, Nak? Iya, Ma. Anak papa makin cantik pakai hijab, sayang. Iya.
maafin Mama sama Papa ya. Selama kamu pergi, Mama sama Papa menyadari kalau ternyata kami nggak ada waktu buat kamu selama ini. Iya sayang, Papa juga minta maaf ya. Papa dan Mama juga nggak jadi pisah. Kita mulai semuanya dengan lembaran yang baru, hidup yang baru ya sayang. Ma, Pa, maafin Tita juga ya. Tita pergi nggak bilang-bilang jadi bikin Mama sama Papa khawatir. Enggak apa-apa kok sayang. Kok ada Titi sama Edo juga? Ngapain kalian kesini? Mbak Tita, saya mau minta maaf karena saya udah bohongin Mbak Tita. Sebenarnya saya memang suka sama Mas Edo. Tapi memang Mbak Tita lebih pantas sama Mas Edo. Sembarangan deh kalau ngomong. Lagian siapa yang masih suka sama Edo? Lagian yang harusnya minta maaf tuh gue. Selama ini gue udah memaksakan kehendak gue udah seenaknya sama lo. Gue juga udah sadar kok kalau gue itu harus suka sama orang yang suka juga sama gue. Lagian kalau dilihat-lihat kalian berdua cocok. Beneran, Mbak. Makasih ya, Tak. Sama-sama. Tapi ingat, jagain Titi ya, jangan macem-macem. Pastinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tita mau kemana? Mau balik ke Jakarta. Kok nggak bilang kalau mau pulang? Buat apa? Urusin aja pacar lo. Astagfirullahaladzim. Tita ini tuh adik saya namanya Meta. Pantes Tita ngambek ya, disangka pacarnya kamu, Nak Arya. Makanya dia mau cepet-cepet pulang ke Jakarta. Ini nenek malu dong. Suka sama dia. Mbak, Mas Arya kalau nelpon sering banget bahas tentang Mbak Tita. Pantes aja Mas Arya kesemsem, cantik gitu. Tenang aja Mbak, Mas Arya orangnya emang gak mau pacaran. Tapi Mbak pasti langsung dilamar. Iya kan Mas? Oh, jadi Mbak Tita naksirnya sama Mas Arya. Titi